أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kita meneruskan daripada ta'lim kita sebelumnya sampai di ayat yang ke-11. Ya, ayat yang ke-11. Dan bunyi ayat wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya. Keterkaitan ayat yaitu dengan peringatan. Ya, dua ayat sebelumnya, fadzakir in nafa'atid dzikra. Ya, oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat, adzikir. Ya, peringatan, berikanlah kepada mereka peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Ya, sayadzakkaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Artinya orang-orang yang takut kepada Allah ketika diperingatkan, ya mereka akan mengambil pelajaran daripada peringatan tersebut, dan mereka orang-orang yang menerima daripada peringatan. Kemudian ini yang kita baca sekarang sampai di sini, wa yatajannabuhal ashqa. Orang-orang dan orang-orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya. Nah, yatajannabuhal ashqa. Dikatakan dalam tafsirannya wa yatajannabuha ay adzikra. Ya, hanya kembali ke dzikir. Ya, dan akan ay yatrukuha janiban la yaltafitu ilaiha. Artinya mereka akan meninggalkan daripada adzikra, peringatan. Mereka akan meninggalkan peringatan. Janiban, ada di samping. Ya, atau mungkin lebih tepatnya mereka orang-orang kafir akan mengesampingkan daripada peringatan tersebut. Ya, dijadikan di sampingnya. Ya, la yaltafitu ilaiha, tidak menoleh kepadanya. Ya, tidak menghiraukan daripada peringatan tersebut. Ya, yang semestinya peringatan itu ada di depannya, dia mengambil pelajaran daripada peringatan tersebut, dan dia menjadi orang yang takut ketika mendapatkan peringatan tersebut, dia jadikan di samping. Ya, orang yang benar, orang yang baik, ya, ketika mendapatkan peringatan itu ada dijadikan di depannya, dijadikan imamnya, dijadikan selalu di depannya, ya, sehingga dia tidak akan melakukan kesalahan, tidak belok ke kiri atau ke kanan, tapi dia lurus di depannya. Dijadikan peringatan itu ada di depannya, dijadikan tuntunan dia. Ya, sedangkan orang-orang kafir
Mereka akan mengesampingkan, dijadikan peringatan itu di samping, tidak dihiraukan. Ya, ketika mendapatkan peringatan dikesampingkan. Ya, yatajannabuha al-ashqa, ya, orang yang celaka. Ya, orang-orang yang celaka akan mengesampingkan daripada peringatan. Al-ashqa bimakna syaqi. Ya, artinya orang yang celaka. Ya, ai al-kafir, dengan arti orang-orang yang kafir. Ya, mereka akan menjauhi, mereka akan mengesampingkan daripada peringatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak menghiraukan peringatan, mengesampingkan peringatan, mereka adalah orang-orang yang celaka. Ya, kemudian kalau mereka dikatakan celaka, siapa orang-orang yang selamat? Siapa orang-orang yang beruntung? Siapa orang-orang yang tidak celaka? Ya, sebelumnya tadi saya dzakaru may yakhsha. Orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung, mereka adalah orang-orang yang ketika mendapat peringatan mereka sadar dan mereka takut. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua sifat. Ya, yang pertama orang-orang yang mendapatkan peringatan dan mereka takut. Ya, kemudian yang kedua orang-orang yang mendapatkan peringatan tapi kemudian mereka mengesampingkan daripada peringatan tersebut. Ini yang dikatakan oleh Allah al-ashqa, ya, orang yang celaka. Kemudian Allah mengatakan alladzi yaslan narul kubra, ya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar atau neraka. Ya, orang-orang yang celaka tadi, ya, yang ketika menerima peringatan mereka mengesampingkannya, tidak menghiraukannya, mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam api yang besar. Ya, kubra, hiya narul akhirah, yaitu api akhirat atau neraka. Ya, api yang besar. Ya, Allah mensifatkan api neraka itu api besar. Allah yang maha besar mengatakan api neraka itu api yang besar. Ya, wasughra narud dunya, dan yang kecil, api yang kecil adalah api dunia. Ya, jadi di dunia ini seberapapun besarnya api yang kita buat, ya, atau ada kebakaran dimanapun yang begitu dahsyat, itu masih kecil, tidak sebanding dengan api akhirat, tidak sebanding dengan api neraka. Ya, besarnya sebesar apapun, ya, tidak sebanding, ya, tidak ada bandingannya. Ya, diriwayatkan bahwasanya api neraka itu dipanaskan 1000 tahun, ya, dibakar 1000 tahun sehingga menjadi merah. Ya, habis gitu dipanaskan lagi 1000 tahun berikutnya menjadi hitam. Dipanaskan lagi 1000 tahun berikutnya menjadi putih. Ya, dan tidak akan tidak akan mati. Ya. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya api neraka adalah manusia, jasad-jasad manusia kafir, dan ahal hijarah, bebatuan, batu-batu, terutama batu yang dijadikan berhala, dijadikan patung untuk disembah. Ya, Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam api yang sangat besar, yaitu api akhirat atau neraka. Ya, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya, selanjutnya mereka tidak akan mati di dalamnya, di dalam api tersebut, hanya kembali ke narul kubra, api,
wala yahya, dan mereka tidak akan hidup. Tidak mati, tidak hidup. Ya, la yamutu fiha wala yahya. Ya, dikatakan tsumma la yamutu fiha. Kemudian mereka tidak mati di dalamnya, artinya setelah masuk ke dalam api neraka, api yang besar tersebut, mereka tidak akan mati di dalamnya. Fayastarih, sehingga mereka bisa istirahat, bisa santai, bisa nyaman di dalam api neraka tersebut. Ya, fayastarih, mereka santai. Kalau mereka mati sudah selesai, gitu ya. Mereka masuk neraka tapi tidak mati. Ya, api yang begitu besar, ya, yang Allah mensifatkannya dengan api yang besar, dan api kecil adalah api dunia. Ya, mereka tidak akan mati. Ya, kalau di dunia apinya membakar seseorang bisa mati, ya, dan selesai, gitu ya. Mungkin apinya juga akan padam, ya, orangnya mati. Ya, tapi akhirat apinya tidak akan padam dan orangnya tidak akan mati. Ya, dibilang fayastarih wala yahya, dan mereka tidak hidup. Artinya tidak hidup hayatan hani'ah, ya, kehidupan yang nyaman, ya, kehidupan yang enak, hayah hani'ah. Ya, kan tidak mungkin kalau dikatakan orang itu mati ya berarti hidup. Ya, tidak mati berarti hidup. Kalau tidak hidup ya berarti mati. Ya, tapi kan ayat ini dikatakan tidak mati, ya tidak hidup juga. Artinya tidak mati, ya memang betul tidak mati mereka. Artinya mereka tidak hidup, artinya tidak hidup dengan kehidupan yang enak atau yang nyaman. Ya, jadi tidak mati, tidak hidup. Ya. Baik, kemudian Allah berfirman, ya, ini semua berapa ayat ini ya? 3 ayat ini orang yang tidak menerima nasihat, ya, tidak mau mengesampingkan nasihat, mereka orang-orang yang celaka. Kemudian ditambah dengan 2 ayat lagi, alladzi yaslan narul kubra, mereka adalah orang-orang yang masuk api neraka. Kemudian sifat yang kedua, tsumma la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan mereka juga tidak hidup dengan kehidupan yang nyaman. Qad aflaha man tazakka. Ya, sekarang Allah berpindah, ya, mensifatkan orang-orang yang beruntung. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman. Ya, qad aflaha ai faza. Ya, beruntung atau menang man tazakka, orang yang mensucikan dirinya. Tazakka tatahhara bil iman. Ya, mensucikan diri dengan keimanan, dia beriman. Ya, wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, kemudian dia wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Ya, wa dzakara asma rabbih mukabbiran. Ya, mukabbiran artinya mengingat Allah dengan bertakbir, mukabbir, ya, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalla, dan dia salat as-shalawatil khams. Ya, salat 5 waktu. Ya. Di sini Allah mensifatkan Allah yang beruntung. Orang yang beruntung man tazakka, ya, yang mensucikan diri, yaitu dengan keimanan, beriman. Ya, kemudian yang kedua, wa dzakara asma rabbih mukabbiran, dan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala,
Ya, atau mukabbiran di sini dengan arti mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasalla. Ya. Ini fa biasanya maknanya tartib ya. Artinya dia beriman, kemudian mengagungkan Allah, dan maka dia melaksanakan sholat. Ya, ini orang-orang yang beruntung. Ya, dan biasanya di dalam Al-Quran antara keimanan dengan sholat itu kan biasanya digandeng. Innalladzina amanu wa amilus alladzina yu'minuna yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Orang-orang yang beriman biasanya disifatkan dengan orang-orang yang selalu melaksanakan sholat. Ya, begitu juga di sini Allah ketika mensifatkan orang-orang yang beruntung, Allah mensifatkan mereka dengan orang-orang yang melaksanakan sholat setelah keimanan, pasti. Ya, mereka orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Ya, dan tidak cukup hanya berzikir gitu ya, wa dzakar asma rabbih. Ya, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kemudian tidak sholat misalnya. Ya, kan sholat itu untuk mengingat Allah. Jadi kalau kita sudah ingat tidak perlu sholat. Ya, dibilang? Aqimis sholata lidzikri. Ya, dirikanlah atau kerjakanlah sholat untuk mengingatku Allah. Ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat supaya ingat. Jadi kalau kita sudah dapat maksudnya, yaitu mengingat Allah, berarti tidak usah sholat. Ya, yang penting ingat Allah. Ya, karena itu kan ada paham eling. Kalau orang Jawa bilang eling. Pokoknya ingat sama Allah sudah selesai. Ya, jadi sholatnya tidak usah sholat nanti. Diam mengingat Allah, nah sudah. Tidak usah sholat. Yang penting kan ingat sama Allah. Ya, enggak. Di sini Allah membedakan ya. Ya, dikatakan wa dzakara asma rabbih, mengingat Allah, ingat dengan Allah, fasalla. Kemudian dia sholat. Ya, tetap melaksanakan sholat. Ya, dipisah antara mengingat dengan sholat. Wa dzalika min umuril akhirah. Ya, dan yang demikian itu daripada perkara-perkara akhirat. Wa kuffaru Makkah mu'riduna anha. Dan kaum kafir Makkah mereka berpaling darinya. Ya, daripada perkara-perkara akhirat. Mereka berpaling dari itu semuanya. Di sini hasyiahnya ini mukabbiran takbiratul ihram allati hiya ahadu ajza'is shalah. Jadi wa dzakara asma rabbih, berzikir atau mengingat nama Tuhannya, mukabbiran artinya bertakbir. Ya, yang mana itu adalah awal atau salah satu daripada rukun sholat. Rukun sholat kan takbiratul ihram yang pertama. Ya. Kalau di mana takbiratul ihram berarti ini jadi satu gitu ya. Bertakbir, takbiratul ihram dan sholat ya jadi satu. Artinya sholat. Ini semua yang demikian itu ya, tadi berzikir, sholat, mensucikan diri dengan beriman kepada Allah, itu adalah perkara-perkara akhirat. Dan orang-orang kafir Makkah itu berpaling darinya, mereka tidak mau. Ya, orang tidak mau sholat, ya itu mereka orang-orang kafir Makkah. Ya, mereka tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Ya, mereka orang-orang kafir Makkah, itu sifatnya. Nah, jadi kalau ada orang tidak sholat, oh ini golongan orang-orang kafir Makkah ini, gitu ya. Walaupun bukan dari Makkah, tapi sama sifatnya.
Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Ya, sedangkan kalian orang-orang kafir ya memilih kehidupan dunia. Ya, bal tu'thiruna. Ya, sedangkan kalian gitu ya, tu'thiruna artinya mementingkan atau mendahulukan gitu ya. Ya, atau apa tadi lebih memilih. Ya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian ini lebih mementingkan kehidupan duniawi gitu ya. Bal tu'thiruna bitahtaniyah wal fauqaniyah. Artinya tahtaniyah itu bawah, fauqaniyah atas, fauqah. Kalau tahtaniyah berarti titiknya itu ada di bawah. Bal yu'thiruna gitu ya. Kalau atas berarti titiknya di atas. Bal tu'thiruna. Ya, tapi ini yang didahulukan yang di bawah. Karena pengarang tafsir ini bacaannya berbeda dengan kita. Menurut dia, ya dia dahulukan bacaannya dia. Bacaannya dia itu pakai titik di bawah, jadi ya. Bal yu'thiruna gitu ya. Kalau bacaan kita kan bal tu'thiruna pakai ta, titik dua di atas ya. Ya kan memang Al-Qur'an itu kan dahulunya tidak pakai titik. Gitu ya, tidak ada titik apalagi syakal atau harokat, tidak ada. Ya, tidak ada titiknya. Ya, baik. Ini termasuk perkara bid'ah ya. Ya, perkara bid'ah, titik itu. Ya, apalagi harokat. Harokat lebih akhir lagi. Gitu ya. Jadi memang tidak ada titiknya dulu. Jadi garis gitu aja, tidak bisa bedakan antara ya, ta, atau sa bahkan gitu ya. Mau ta, ya, mau itu ba atau itu nun, ya, pokoknya tidak bisa dibedakan. Ya, tapi kan mereka mengerti bahasa dan mengerti arahnya, tujuannya itu apa, maksudnya, maknanya, sehingga mereka bisa membaca. Tapi di sini kan memang ada dua, ya artinya jadi berbeda ya. Kalau bal yu'thiruna, akan tetapi mereka lebih mementingkan kehidupan dunia. Nah, kalau tu'thiruna, akan tetapi kalian, gitu ya, kalian. Ya, kalau kita baca dengan bacaan kita ya tu'thiruna, kalian mementingkan atau lebih memilih kehidupan dunia. Ya, kemudian tafsirannya alal akhirah, atas akhirat. Jadi kalian lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya. Ya itu sifat kita gitu ya, sifat manusia lebih memilih kehidupan dunia yang fana, yang sebentar dibandingkan kehidupan akhirat. Ya, kalau manusia lebih memilih kehidupan akhirat, majelis taklim ini full ini, tidak cukup, sudah desak-desakan. Gitu ya, masjid penuh, majelis taklim, majelis dzikir penuh semuanya. Dan tempat maksiat-maksiat jadi sepi semuanya. Ya. Baik, kemudian dikatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, sedangkan akhirat atau padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat atau padahal akhirat khairun lebih baik, wa abqa dan lebih kekal. Wal akhiratu al mustamilatu alal jannah, yang meliputi surga atau yang berkaitan dengan surga semuanya. Kehidupan surga semuanya, semuanya, istananya, bidadarinya, kenikmatan-kenikmatan semuanya, kenikmatan surga ya khairun, ya lebih baik, wa abqa dan lebih kekal, ya lebih kekal.
Inna hadza lafis suhufil ula. Ya. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Ya, sesungguhnya ini maksudnya apa tadi? Sesungguhnya ini orang-orang yang apa namanya? Yang celaka tadi, yang tidak mau menerima nasihat, mengesampingkan nasihat. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang mensucikan dirinya, ya, yang mengingat Allah, yang mereka sholat, ya. Akan tetapi kalian tidak mau apa tadi mementingkan kehidupan dunia. Ini ada, gitu ya. Ini sudah ada di dalam fi suhufil ula, di dalam lembaran-lembaran yang terdahulu atau di dalam kitab-kitab yang terdahulu, ya, sebelum Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini bukan hal baru, gitu ya, bukan hal baru. Ya, ini sudah ada sebelumnya, sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di sini inna hadza iflahu man tazakka. Ya, keberuntungan orang-orang yang mensucikan diri, wa kaunul akhirah khairan, dan adanya akhirat itu lebih baik, ya, lafis suhufil ula, sudah ada di dalam kitab-kitab terdahulu, ai al munazzalah qablal Qur'an, yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Ya, kalau kitab suci kan ada sebelum Al-Quran ada 3 gitu ya. Ada Taurat, Zabur, dan Injil, ya. Kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian masih ada lagi suhuf, ya, yang dikatakan di sini kan suhuf. Ya, suhuf ini lembaran-lembaran. Ya, lembaran semuanya ada 100 lembar, ya. 100 lembaran-lembaran. Ya. Diturunkan kepada Nabi siapa itu? Anaknya Nabi Adam, Nabi Syith. Syith itu 60, kemudian diturunkan kepada Nabi Musa 10, diturunkan sisanya kepada Nabi Ibrahim 30 lembar. Ya. Di sini ada hadisnya. Oh, ini Suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran atau kitab, ya, kitab-kitab Ibrahim dan Musa, yaitu kitab yang kitab-kitab yang terdahulu atau yang pertama, yang awal adalah Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Nabi Musa. Wahia asyratu suhuf li Ibrahim. Oh, ini gini aja ya. 10 lembar untuk Nabi Ibrahim, wat Taurah li Musa, dan kitab Taurah kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Baik. Dan ini dalam ilmu ilmu tauhid tidak wajib diimani kecuali 4 kitab itu, gitu ya. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa. Ya, kita mengimani bahwasannya Allah menurunkan kitab-kitab suci itu kepada nabi-nabi tersebut. Ya, sedangkan bagaimana dengan Injil yang ada sekarang yang dipegang oleh orang kaum Nasrani? Ya, kita tidak beriman dengan itu karena sudah ada perubahan. Tapi Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya kita harus beriman. Ya, kalau kita tidak beriman, ya hitungannya jadi kafir. Kita beriman kepada Injil, kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Di mana? Tidak tahu keberadaannya ada di mana. Ya, tapi kita beriman kepada itu. Secara istilahnya itu secara global. Ya. Kemudian
sedikit ya. Ini ada hadis riwayat siapa ini ya? Diriwayatkan dari Abi Dzar ya. Beliau berkata, dakhaltu tarka'uhuma. Ya, aku masuk dan Rasulullah membaca ayat-ayat ini di dalam salat sunnahnya. Ya. Membaca 2 ayat ini gitu ya. Inna hadzal fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian beliau bertanya, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal anzalallahu alaika syai'an mimma kana fi suhufi Ibrahim wa Musa? Ya. Wahai Rasulullah, apakah Allah menurunkan sesuatu yang telah diturunkan di dalam suhufnya Ibrahim dan Musa? Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Dzar, bacalah ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirul hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa inna hadzal fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, artinya ya sama. Ya, itu diturunkan kepada Rasulullah di dalam ayat ini, di dalam Quran ini, dan juga diturunkan di dalam kitab suhufnya Ibrahim dan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, apa yang ada di dalam suhufnya Nabi Musa? Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, kanat ibaran kulluha. Dibilang di dalamnya itu isinya adalah pelajaran-pelajaran semuanya. Apa? Disebutkan, ajibtu liman aiqana bil maut kaifa yafrah. Ya. Ini firman Allah di dalam kitab suhufnya Nabi Musa. Ya, Allah berkata, aku heran dengan orang yang meyakini kematian, bagaimana dia bisa bahagia, bisa senang-senang. Dia yakin akan mati tapi masih bisa senang-senang. Aku heran bagi orang yang meyakini adanya neraka, bagaimana dia bisa tertawa. Ya. Aku heran bagi orang yang melihat dunia dan segala perubahannya, ya, bagaimana dia bisa tenang dengan dunia. Ya, aku heran bagi orang yang meyakini dengan takdir dari Allah, semuanya berjalan atas takdir Allah, bagaimana dia bisa marah. Ya, dan aku heran bagi orang yang meyakini adanya hisab, perhitungan nanti di hari kiamat, kemudian dia tidak beramal, tidak mengamalkan apapun untuk akhiratnya. Kemudian ada riwayat juga dari Abi Dzar, dia bertanya kepada Rasulullah dalam riwayat lain, ya Rasulullah, apa yang ada di dalam suhuf Nabi Ibrahim? Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, semuanya adalah contoh, amsalan kullaha, semua adalah contoh. Ya, kemudian Rasulullah mengutip, ayyuhal malikul musallat al-mubtalal maghrur, wahai orang yang berkuasa, yang diberikan kuasa kepadanya, dan diberi musibah, yang tertipu. Sesungguhnya aku tidak mengutusmu untuk mengumpulkan dunia, ya, seluruhnya satu sama lainnya, akan tetapi aku mengutusmu agar engkau bisa menolak daripada doa-doanya orang yang terdolimi. Ya, sesungguhnya aku tidak akan menolaknya walaupun keluar dari mulut orang kafir. Ya, jadi Allah tidak akan menolak doa permintaan orang yang terdolimi walaupun orang kafir. Ya, hati-hati. Ya, artinya jangan sampai mendolimi orang walaupun orang kafir. Ya, karena kalau sudah dia didolimi, kemudian dia berdoa minta kepada Allah, dikabulkan. Ya,
Kemudian Rasulullah mengatakan di dalamnya ada contoh-contoh, ada percontohan. Ya. Kemudian bagi orang yang berakal hendaknya dia memiliki satu waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya dan satu waktu untuk bertafakkur ya terhadap ciptaannya Allah dan satu waktu untuk menyendiri ya di dalamnya untuk untuk memenuhi hajatnya daripada makan dan minum ya. Dan bagi orang yang berakal ya jadi waktunya dibagi 3 ya artinya sepertiga gitu ya, sepertiga untuk bermunajat, sepertiga untuk tafakkur, sepertiga untuk menyelesaikan memenuhi hajatnya dia daripada makan dan minum ya. Kemudian bagi orang yang berakal untuk tidak makan kecuali dalam 3 perkara ya, bekal untuk akhirat dan kebaikan untuk kehidupan dunianya ya, dan kenikmatan selain yang haram ya, kenikmatan selain yang haram. Ini tidak merasakan gitu ya. Orang yang berakal hendaknya tidak merasakan apapun kecuali dalam 3 perkara ya, bekal dia untuk akhirat atau kebaikan untuk urusan dunianya ya, dan kenikmatan dalam sesuatu yang tidak diharamkan, kenikmatan yang boleh. Bagi orang yang berakal untuk bagi orang yang berakal untuk menjadi orang yang memperhatikan waktunya ya, kemudian memperhatikan perkara dirinya ya, kemudian menjaga daripada lisannya ya, dan dia menghitung omongan dia daripada amalnya ya. Omongannya akan sedikit kecuali yang bermanfaat baginya ya. Ini sebagian ya daripada kitab atau lembaran yang diterima oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam ya. Dan semuanya sama dengan di Al-Quran ya. Dalam riwayat lain bahwasanya satu saat ya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar mendapati kitab Taurat itu ya, dan kemudian mereka berdua membacanya ya, kemudian dilihat oleh Rasulullah ya, kemudian ditanya apa yang kalian baca ya, yang dibaca adalah kitab Taurat ya. Kemudian mereka merasa takjub mereka berdua dengan pelajaran hikmah yang ada di dalam kitab Taurat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah seandainya semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ya semuanya telah istilahnya itu dirangkum di dalam Al-Quran ya, semuanya ada di dalam Al-Quran, rangkuman semua daripada kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik ya, ikfina ya, kita ini di akhir ayat di akhir surah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang selalu mengambil hikmah manfaat ya, menjadikan orang-orang yang takut dengan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dina ma'al kutri untha wa dzakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima nartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa adkhilna atqiya ulama nahda bil khairi wa nakfa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تقصى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس الشفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى الصحب مسابق الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنه. Kembali kami ingatkan bahwa pada hari Minggu pagi jam 8 kita kembali mengadakan pembacaan zikir. Diinformasikan kembali kepada keluarga yang belum pernah hadir hendaklah segera mendaftarkan namanya, kemudian seperti biasa memakai pakaian putih dan dalam keadaan suci dari hadas. Ya ayyuhar-rajulun minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa